Ya, sudah bisa mulai. Silakan Bu Irma. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Budi. Mohon maaf, apakah siang ini Bu Budi ada waktu untuk kita berdiskusi? Kemarin Ibu Budi sepertinya menghubungi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma, alhamdulillah. Iya Bu, silakan. Ya, ngomong-ngomong, Bu Budi, gimana nih? Apa yang mau kita obrolkan dalam pertemuan kali ini? Begini Ibu, tahun pelajaran ini adalah tahun pengalaman pertama saya mengajar kelas 1. Apalagi kurikulumnya juga baru ya. Pengalaman mengajar anak-anak seusia kelas 1 hanya saya peroleh dari mengajar TPG dan Ya, juga mengajar anak-anak sendiri sih di rumah. Namun kan tetap saja ada yang berbeda. Perasaan was-was, takut salah dalam menangani anak dan merasa sulitnya mengkondisikan anak-anak untuk belajar dengan tertib seperti itu, Bu. begitu ya Bu ya. Berarti eh, Bu Budi ini ingin mencapai suatu kondisi kelas yang kondusif untuk anak begitu Bu, untuk mengondisikan anak-anak untuk belajar di dalam kelas begitu. Betul, Ibu? Ya kalau seperti itu, mungkin menurut Bu Budi kondisi belajar yang seharusnya itu yang seperti apa sih Bu? Hmm, kondisi belajar yang ingin saya harapkan apalagi di era dalam penerapan kurikulum Merdeka ini tentunya pembelajaran yang mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruhan dengan mendesain pembelajaran yang berorientasi pada murid, kemudian pembelajaran yang melalui pendekatan holistik, membuat anak-anak yang aktif, mampu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Oh, bagus sekali ya, tujuan Ibu yang ingin Ibu capai. Namun apa sih yang harus Bu Budi lakukan untuk mencapai kondisi tersebut? Hmm, selama ini sebelum pembelajaran, saya berupaya untuk mempersiapkan media belajar Ya, seperti gambar, kartu huruf, kemudian video-video belajar yang relevan. Nah, anak-anak ini akan menggunakan media belajar tersebut untuk belajar. Namun dari 6 anak itu masih ditemukan 2 anak yang cepat bosan. Mereka itu sukanya jalan-jalan seperti itu oh dan iya berlari iya. kecil. Iya, berlari kecil meskipun di dalam kelas itu sukanya seperti itu. Oh iya, mungkin mereka itu ya Bu ya, mungkin dari transisi dari anak usia dini dari TK itu seperti itu mungkin masih terterapkan di dirinya, masih ingin bermain-main. Nah, dari sini saya melihat Ibu Budi sudah cukup kreatif, Bu Budi mampu memperbaiki ataupun mendorong anak-anak terjaga kondisi belajarnya meskipun belum 100%, setidaknya sudah ada keberhasilan itu menurut saya ya Bu ya. Iya Ibu, akan tetapi sebagai pemain pembelajaran, saya berharap anak-anak ini ya, mereka semua itu seharusnya dalam kondisi belajar meskipun berbeda media yang digunakan. Oh, oh, berarti masalahnya beda media tapi tetap dalam kondisi belajar begitu ya Bu ya. Terus mungkin apa yang akan Bu Budi lakukan terutama untuk menggali potensi dan minat belajar siswa tersebut walaupun beda media yang digunakan Bu? Hmm, apa ya? Saya akan apa namanya mencoba menggunakan berbagai media ya Ibu ya karena selama ini saya hanya menggunakan media visual, kemudian media audio. Nah, saya belum pernah mencoba membuat media apa namanya kinestetik itu ya.
Apa Hmm, saya harus mencoba membuat media yang memerlukan koordinasi gerak badan siswa ya? menggunakan koordinasi gerak badan siswa. Menurut saya itu boleh-boleh saja, Bu, dicoba saja, Bu. Mungkin ya, Bu ya, menurut mungkin anak-anak itu tidak sama dalam gaya belajar. Anak kan ada yang suka visual, audio, ada gambar. Nah, mungkin kalau Ibu mau menerapkan koordinasi gerak badan pada siswa, tidak ada salahnya, Bu. Kita coba menerapkan. Ibu coba menerapkan di dalam pembelajaran, dicoba mungkin itu memang gaya belajar mereka yang mereka masih lari-lari tersebut itu loh Bu. Mungkin itu bisa menjadi gaya belajar mereka. Nah, kapan nih Bu Budi mau menerapkan rencananya tersebut untuk bisa mengkondusifkan belajar di dalam kelas? Insya Allah dalam minggu ini Bu Erma, saya akan mempersiapkan media visual, audio, serta media kinestetik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik mereka. Nah, dengan demikian saya berharap kondisi belajar minimal mendekati ideal lah itu dapat tercapai seperti itu. Nah, bagus Bu. Jangan takut untuk mencoba, dicoba diterapkan. Ya, jangan takut untuk gagal karena kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Nah, jadi apa nih simpulan dari pembicaraan kita ya Bu, dari diskusi kita ini dari awal sampai kita mencapai suatu cara kerja. Menurut Ibu, apa sih kesimpulan diskusi kita hari ini? um, Mengkondisikan belajar siswa dengan menyediakan berbagai media belajar, tidak hanya video, visual atau audio, tetapi juga media yang memerlukan gerak badan atau media kinestetik. Ya, uh, sepakati ya Bu ya itu diskusi kita hari ini mendapatkan suatu apa ya, bukan jalan keluar, solusi lah. Dari sini saya melihat Bu Budi sebenarnya dapat lebih lagi untuk berkreasi. Dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan saya tunggu hasil kondisi atau suasana belajar dari penggunaan berbagai media yang dilakukan Bu Budi ya. Insya Allah Bu Erma, terima kasih kembali atas waktu dan kesediaan berdiskusi ini dan alhamdulillah sangat membawa manfaat bagi saya. Untuk itu saya mohon izin pamit dulu, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Budi. Kita. Assalamualaikum Putwi, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Budi. Bu Dwi, maaf ya, tadi saya tidak mendengar, HP saya berdering. Ada apa nih? Apa yang mau kita bicarakan? Iya, Bu. Begini, saya ada sedikit masalah yang mengganggu terkait pembelajaran di kelas. Saya ingin murid saya fokus pada pembelajaran, mempunyai rasa tanggung jawab. Saya bingung, saya merasa pembelajaran saya kurang berhasil. Ada beberapa anak yang susah berkonsentrasi. Mereka kurang bersemangat dalam pembelajaran. Setiap saya beri tugas, mereka kelihatan mengerjakan dengan serius. Tapi hasilnya kurang bagus. Saya sudah berusaha berdekatan, memberi nasihat dan bimbingan. Mereka selalu menjawab iya tuh, atau kadang juga mereka berdalih. Saya juga sudah menggunakan media misalnya video pembelajaran. Saya merasa ini akibat pembelajaran selama pandemi, Bu. Pembelajaran daring yang menggunakan HP. Mungkin tanpa kontrol atau pembimbingan orang tua, sehingga mereka leluasa melihat video yang lebih menarik menurut mereka. Sehingga sekarang ini saya menggunakan media video
mereka tidak lagi tertarik, malah kadang meminta video lain yang tidak mendukung pelajaran. Kalau menurut Bu Dwi, takaran keberhasilan pembelajaran itu apakah hanya terfokus pada media video? Oh iya, saya ingat Bu, saya pernah menerapkan sebelum pembelajaran, saya mengajak siswa membaca, mengamati, kemudian memahami materi. Terus saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menstimulus anak, sehingga mereka menemukan sendiri makna pembelajaran. Waktu itu anak-anak antusias sekali, saling berebutan untuk menjawabnya, dan suasana kelas jadi hidup. Dari metode pembelajaran yang pernah Bu Dwi terapkan, ada kemungkinan hambatan yang dialami Bu Dwi? Menurut saya, hambatan sih pasti ada, Bu. Tetapi insya Allah ya, sebagai pendidik, saya tetap akan menyiapkan alternatif-alternatif ketika merancang pembelajaran. Hal ini saya lakukan untuk menepis permasalahan kecil yang mungkin timbul selama pembelajaran. Lalu apa rencana Bu Dwi selanjutnya? Saya akan mencoba menerapkan kembali metode itu dalam pembelajaran saya agar kelas saya menjadi hidup dengan mengaktifkan anak-anak untuk menemukan sendiri makna pembelajaran sehingga mereka akan bisa merekam, mengingat, dan memahaminya serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Kapan Bu Dwi akan memulainya? Insya Allah Bu, mulai besok pagi. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Subhanallah, luar biasa Bu Dwi. Nah, dari pembicaraan kita, apa yang Bu Dwi dapatkan? Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki dan mempertahankan pembelajaran saya dan tetap terus belajar untuk mewujudkan pembelajaran yang selalu mengutamakan kebutuhan murid saya sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Baik Bu Dwi, saya tunggu hasilnya ya, dan insya Allah kita akan terus melakukan diskusi di lain waktu. Iya Bu Budi, terima kasih atas waktunya, atas coachingnya, dan saya merasa senang sekali, saya merasa tercerahkan. Terima kasih Bu Budi. Terima kasih kembali Bu Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dilanjutkan. Mbak Yun sama Bu Erma. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bu Dwi. Kemarin Bu Irma nelpon ya, ingin bertemu dengan saya. Iya betul Bu. Maaf ya, sudah mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa Bu Irma. Terus pertemuan kita siang ini apa yang akan kita bicarakan ya? Begini Bu, di siang ini saya akan sedikit cerita dengan Ibu. Di era digital ini loh Bu, kita perlu meningkatkan dan mengembangkan karakter anak agar dapat menerapkan budaya positif dalam dirinya. Dan sebagai seorang guru, saya ingin menjadi contoh atau teladan yang baik bagi murid saya. Namun, kok selama ini saya merasa belum menjadi tauladan yang baik gitu Bu, untuk murid. Karena anak usia dini adalah kan cenderung meniru Bu. Jadi saya ingin menjadi ingin menjadi guru yang ditiru atau diteladani anak dengan karakter yang baik bagi mereka. Oh, jadi Bu Irma merasa kalau belum bisa menjadi teladan yang baik bagi murid ya?
Iya Bu, betul seperti itu yang saya rasakan. Sebenarnya ukuran keberhasilan menjadi tauladan yang bagaimana sih yang ingin Bu Irma capai? Sebenarnya keberhasilan tersebut tidak terlalu jauh kok Bu. Keberhasilan tersebut cukup dengan saya melihat murid-murid saya itu menerapkan budaya positif dalam keseharian mereka. Misalkan saja ya Bu ya, jika mereka minta tolong, cukuplah dengan kata yang halus atau dengan kata tolong, lewat di depan orang yang lebih tua dengan menundukkan badan dan kepala. Kemudian yang ada penting lagi itu posisi minum dengan duduk, makan dengan duduk, tidak berbicara, dan dengan tangan kanan. Kemudian Oh, masih banyak kok Bu contoh yang lain. oh, Menurut saya itu iya, iya, sudah merupakan suatu keberhasilan. iya, iya, iya. Oh, berarti Bu Irma ingin menerapkan budaya positif di dalam kelas ya? Saat ini Bu Irma mengajar di kelas apa ya? Saat ini saya mengajar di TK Bu, di kelompok A. Oh, begitu. Ya. Menurut Bu Irma, misalkan diberi nilai 1 sampai 10, Ya. kira-kira Bu Irma berada di angka berapa ya dalam menjadi tauladan untuk murid-muridnya supaya mereka dapat menerapkan budaya positif dalam keseharian? Berapa ya Bu ya kira-kira? Mungkin di angka kisaran masih 5 Bu. Karena apa ya Bu, terkadang saya itu masih menjumpai beberapa murid itu contoh kecil saja itu mereka minumnya itu sambil berdiri, makan jajan, waktu istirahat Ya, sambil lari-lari, begitu. kemudian menegur orang lebih tua itu dengan nada yang tinggi, kurang sopan seperti itu Bu. Saya masih Hmm, menghubungi iya, eh, iya, iya. murid saya yang Jadi, jadi menurut Bu Irma pada nilai 5 ya. Terus selama ini metode apa yang sudah Ibu terapkan untuk mewujudkan diri Bu Irma menjadi teladan atau contoh yang baik bagi murid-murid Ibu? ya. Oh, selama ini saya sering menggunakan metode bercerita kepada anak mengenai hal-hal positif atau karakter baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun Bu, itu ternyata tidak cukup untuk membangun atau menerapkan karakter baik untuk mereka. Hmm, Beberapa anak belum mampu menerapkan budaya tersebut. Namun, gitu. walaupun sih sudah ada beberapa anak yang sudah dapat menerapkan teladan tersebut, Ya. Oh, nah itu bagus Bu. Itu bagus itu oke. Mungkinkah ada bagian lain yang dapat menjadikan Bu Irma teladan yang baik? oh iya Bu, eh, kemarin beberapa kali ya itu saya pernah menerapkan kegiatan pembelajaran seperti dalam tema kebutuhanku Bu, Ya. subtemanya minuman. Dalam Mm-mm. kegiatan tersebut saya mengajak anak untuk praktek langsung kegiatan minum dengan posisi duduk. Anak-anak mengikuti dan saya pun ikut langsung Bu dalam praktek tersebut, tidak hanya menyuruh anak tersebut, saya Ya. memandu langsung, oh ayo anak-anak kita menerapkan posisi minum yang baik bagaimana, kita Iya. berdoa dulu, terus duduk tidak berdiri itu sunnah Nabi, itu yang dianjurkan, itu pernah saya praktekkan dan alhamdulillah ada hasilnya Bu karena saya ikut langsung. Nah, bagus itu, Bu. Iya, itu bagus itu. Nah, untuk selanjutnya apa sekarang rencana Bu Irma? Oh, apa ya Bu ya rencana saya? Mungkin saya akan kembali menerapkan metode tadi Bu, yaitu Ya, pembelajaran melibatkan langsung saya sebagai guru untuk ikut praktik, tidak hanya memerintah ya, dalam kegiatan yang dapat menerapkan budaya positif tersebut, ikut langsung memberi contoh. Dan mungkin tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran Bu, mungkin saya akan menerapkan tersebut di jam-jam lain, mungkin di jam istirahat, saya akan mencoba mengajak mereka di saat selesai mereka bermain, kemudian mereka membawa jajan, kemudian ya, mereka makan jajan, saya akan mencoba mengajak mereka duduk bersama dan mengajak mereka, yuk kita makan jajannya dengan duduk, kita makan
makan Iya, iya, bersama tapi dengan posisi duduk seperti itu mungkin. iya. Bagus, bagus. Iya. Terus kira-kira kapan Bu Irma akan memulainya? Eh, kapan ya Bu? Insya Allah mulai besok pagi sudah bisa saya laksanakan Bu, Iya, karena iya. kebetulan besok pagi temanya sudah sesuai dan di jam istirahat pun saya bisa langsung untuk menerapkannya untuk setiap hari menjadi kebiasaan. Karena ya Bu, menurut saya itu lebih cepat mungkin lebih baik untuk merubah bukan merubah ya, menuntun mereka Iya, untuk iya. menerapkan budaya positif dalam diri mereka masing-masing. Iya, iya, bagus Bu itu, bagus. Ya, ya. Terus kira-kira apa nih komitmen Bu Irma agar pembelajaran Ibu itu bisa terlaksana dengan baik dan tujuan Ibu dapat tercapai? Mungkin saya akan berusaha Bu untuk lebih telaten lagi ya Bu, karena Mhm. kalau tanpa ketelatenan mungkin tidak akan bisa. Saya akan lebih telaten lagi dalam memberikan contoh ataupun ajakan-ajakan yang dapat mengembangkan karakter baik anak Iya, melalui teladan dari saya sebagai seorang pendidik. iya, iya. Oke. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini ya Bu Irma ya. Eh, Bu Irma merasa belum menjadi teladan yang baik bagi murid dalam menerapkan budaya positif dalam keseharian mereka. Kemudian Bu Irma akan mencoba memberi contoh secara langsung dalam praktek pembelajaran yang dapat menjadikan tauladan yang baik untuk anak. Itu ya Bu ya. Iya Bu Dwi, terima kasih atas penguatan-penguatannya dan saya juga berterima kasih sekali atas waktu diskusi kita bersama kali ini ya Bu. Iya. Selamat mencoba metode yang baru. Semoga berhasil dan jangan lupa ya untuk berbagi pengalaman. Ya pasti Bu Dwi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi
Maaf Mbak Irma, terlempar aku mau. Eh,